Polda Metro Jaya kembali menggerebek kantor pinjaman online ilegal. Kali ini berlokasi di rumah kos di Jalan Tawangu Cengkareng, Jakarta Barat. Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kembali menggerebek aktivitas pinjaman online ilegal yang meresahkan warga. Kali ini yang digerebek adalah 4 orang, terdiri dari 2 pria dan 2 wanita, di rumah kos di Jalan Tawangu Cengkareng, Jakarta Barat. Saat ditangkap, keempatnya sedang menagih para debitur. Mereka merupakan penagih dari 4 aplikasi pinjaman online berbeda yang berada dalam naungan satu perusahaan yang sama. Pengungkapan berawal dari laporan korban yang mengaku diteror oleh pinjol ilegal dengan ancaman berupa santet dan penyebaran materi pornografi. Sejauh ini korban telah membayar 20 juta rupiah dari total pinjaman 1 juta rupiah. Sama seperti biasa. Jadi setelah hari ke-7 belum membayar si nasabah ini, dia melakukan pengancaman. Pengancaman tadi mungkin sama-sama sudah kita lihat. Dia melakukan, kalau kamu tidak bayar, kamu akan saya santet. Ataupun apabila kamu tidak bayar, saya akan kirimkan foto-foto senonoh kamu ke setiap kontak yang ada di telepon Anda. Seperti itu. Penggerebekan pinjaman online ilegal merupakan yang ketiga kalinya dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya selama bulan Oktober 2021. Sebelumnya penggerebekan dilakukan di Tangerang dan Kelapa Gading. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kantor pinjol ilegal di Surabaya digerebek polisi. 3 orang jadi tersangka karena berperan sebagai penagih utang disertai ancaman. Ditreskrimsus Polda Jawa Timur menggerebek sebuah kantor pinjaman online ilegal di kawasan Sukomanunggal, Surabaya. Sejumlah dokumen, komputer, dan laptop diperiksa polisi. Dalam penggerebekan ini, belasan orang ditangkap polisi. 3 diantaranya menjadi tersangka. Mereka adalah penagih utang yang disertai dengan ancaman. Sementara polisi masih mengejar pimpinan perusahaan yang kabur. Setelah menerima data dari perusahaan-perusahaan ini terkait nasabah yang tidak membayar, maka PT Big Sakti menunjuk beberapa karyawannya untuk melakukan penagihan. Cara yang dilakukan yaitu tadi, membelas yang berisi ancaman. Polisi menyita puluhan ponsel, kartu perdana, serta laptop. Para tersangka dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Polri terus berupaya keras untuk dapat menangani kasus pinjaman online ilegal. Maraknya kasus pinjaman online kerap meresahkan masyarakat hingga memakan korban jiwa karena korban memutuskan bunuh diri. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri telah menyita uang tunai sebesar 20,4 miliar rupiah terkait dengan kasus pinjaman online ilegal yang menyebabkan seorang ibu di Wonogiri bunuh diri akibat terlilit utang pinjaman online. Setelah didalami ternyata korban bunuh diri diduga tidak kuat menahan ancaman dari pihak pinjaman online yang tidak bertanggung jawab. Dalam kasus ini polisi menangkap dan menahan 3 orang tersangka kasus pinjaman online yang terdiri dari Ketua Koperasi Simpan Pinjam Solusi Andalan bersama dan berinisial MDA, pendana berinisial JS, dan 1 orang berinisial SR. Ada beberapa titik yang sudah dilakukan penindakan, 8 titik. Kemudian juga sudah dilakukan penangkapan, penahanan, serta kita mencoba membuat analisis di mana para pelaku yang sudah ditangkap terdahulu ini perannya adalah sebagai operator, baik yang bertugas untuk melakukan penagihan maupun yang melakukan SMS blasting. Ini sudah kita lakukan penahanan. Kemudian dari para tersangka operator ini kita melakukan pendalaman lagi, penyelidikan untuk bisa mengetahui layer atas. Ya, layer atas, siapa yang mendanai, siapa yang memfasilitasi, siapa yang mengurus perizinan dan lain sebagainya.
Satuan Reserse Narkoba Polres Empat Lawang dan anggota Brimob menggerebek rumah terduga bandar narkoba. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 5 orang berserta barang bukti sabu. Oh itu, pocok! Woi, pocok! Belakang! Keluar. Awas lompat keluar ya. Rumah bandar narkoba di Desa Sukakarya, Kecamatan Saling, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, digerebek Satuan Reserse Narkoba Polres Empat Lawang dan Brimob. Polisi mendobrak pintu kamar yang dikunci tersangka dari dalam kamar. Para tersangka dibekuk tanpa melakukan perlawanan. Tim gabungan menangkap 5 orang berikut barang bukti 15 paket sabu dengan berat total 2,89 gram, 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver, uang tunai sebesar 11 juta rupiah dan 6 unit ponsel. Saat ini polisi menetapkan 2 orang sebagai tersangka yang diduga bandar sabu dan 1 orang sebagai kurir. Kami langsung menuju ke rumah target operasi dan langsung semuanya ikut melakukan tugas sesuai yang telah ditentukan pada sebelum kegiatan penggerebekan. Ada perlawanan ketika digerebek? Alhamdulillah tidak ada perlawanan, semuanya berjalan lancar. Tersangka terancam hukuman penjara seumur hidup. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang pria pelaku eksibisionis yang beraksi di Stasiun Sudirman. Selengkapnya usai jeda berikut.